Dari ayat ini juga diambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit karena akan terlintas dalam kehidupan setiap orang rasa khawatir, ketakutan-ketakutan, takut akan kematian, takut akan kekurangan harta, takut akan ini dan itu. Demikian juga dengan kelaparan. Setiap hari kita bisa rasakan lapar. Maka ini ujian yang datang. Begitu juga dengan kekurangan harta. Tidak semua orang tiba-tiba sukses dan memiliki harta yang banyak. Tapi ada saja tahapan-tahapan daripada ujian harta tersebut. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang dikaruniai siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka dia harusnya memperindah jamuan buat tamunya, melanjutkan hubungan silaturahim, berbagi kepada para orang-orang miskin, orang-orang yang terputus jalan, orang-orang mujahidin, dan jangan lupa dia bersabar terhadap ujian yang datang kepada hartanya. Akan ada orang yang utang dan tidak bayar, akan ada usaha yang tidak sukses, dan seterusnya. Demikian pula dengan jiwa, orang yang kita cintai mungkin akan meninggal dunia, tapi ujian datang, dan disitulah kita bersabar. Demikian juga dengan hasil panen. Tidak semuanya panen itu akan selalu sama hasilnya. Akan ada saatnya di mana kita tidak akan panen maksimal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 214 yang berbunyi, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman pada masa itu, bilakah datang pertolongan Allah? Maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantungkan surga itu atau memberikan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang sudah melalui cobaan-cobaan dalam hidupnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan sudah beriman atau kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji dengan keimanan tersebut. Untuk lebih mentegaskan Al-Ankabut ini juga ayat 2-nya, ayat 3-nya ya, Allah Subhanahu wa taala bahas dan menyebutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian atau sebelum mereka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa dengan ujian tersebut yang jujur dengan keimanannya, dan sungguhnya Allah juga akan memilah dan mengetahui orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian ini bagi orang-orang beriman untuk membersihkan dosa-dosa mereka, sekaligus untuk meninggikan derajat mereka di surga yang mungkin tidak bisa mereka jangkau dengan sedikitnya amal mereka. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena level keimanannya sangat tinggi. Dan bagi orang-orang kafir atau bagi orang-orang fasik terlebih dahulu, orang yang ahli maksiat, agar mereka berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian orang-orang kafir agar mereka mengenal dan beriman kepada Tuhannya dan akhirnya meninggalkan kekufuran. Disebutkan dari hadis Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, maka Nabi SAW mengatakan para nabi-nabi. Thummal amthalu fal amthal, kemudian orang yang mendekati imannya nabi-nabi tersebut. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Dan orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan iman dia, berpegang teguh pada agamanya.
Dan kapan dia memiliki kekuatan yang bagus dalam agamanya, maka akan berat atau akan datang ujian kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala hasb dinihi. Dan kalau seandainya dalam agamanya ada kelemahan, maka dia pun akan diuji sesuai dengan keimanan dan agamanya itu. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala terus menguji seorang hamba tersebut sampai hamba itu akan berjalan di muka bumi tanpa tersisa satu dosa pun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa lihat ujian akan datang termasuk kepada orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tujuannya agar hamba tersebut mengetahui ada Tuhannya dan kembali kepadanya, serta akan memuncak dia menikmati dan mensyukuri nikmat yang akan diberikan setelahnya. Saudaraku seiman, syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan. Kalau seseorang memahami ini, maka akan stabil hidupnya. Di saat nikmat sedang ada, dia selalu bersyukur. Di saat cobaan sedang ada, maka dia lalui dengan bersabar. Dan tidak akan stabil kehidupan di saat hanya memilih salah satunya. Misal, sedang ada nikmat, sedang sehat, ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan dan segala macam, dia bersyukur. Tapi di saat Allah Azza wa Jalla menguji dia, untuk menguji keimanannya, untuk meninggikan derajatnya, untuk memanggil dia agar kembali dan lebih dekat kepada Tuhannya, misal dengan sakit, misal dengan di PHK, misal dengan bangkrut usaha, misal dengan bercerai, misal dengan ini dan itu, dia tidak bisa bersabar, maka tidak akan stabil kehidupan tersebut. Sebaliknya juga, ada orang yang bersabar di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia miskin, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kemiskinan, dia bersabar, dia lalui, dia terima keputusan Allah. Tapi di saat Allah bukakan pintu rezeki, maka dia lupakan syukur. Seperti kasus Qarun, maka tidak akan pernah seimbang kehidupan tersebut. Dan subhanallah, baginda Nabi SAW menggabungkan dua sayap kehidupan ini agar bisa stabil, dan itu akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Sebagaimana sabda beliau masyhur riwayat Imam Muslim, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya sangat mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, karena semua urusannya baik, semua lini kehidupannya pada saat dia lalui semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, fakana khairan lah. Dan itu akan lebih baik baginya karena akan mendapatkan tambahan nikmat tersebut. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Dan kalau dia diberikan ujian, maka dia akan bersabar dan tentu juga itu akan menjadi lebih baik buat dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan kepada kita semua, beliau mengatakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah, kata beliau, sabar itu kedudukannya di sisi keimanan seperti ibaratnya kepala dari jasad seseorang. Wala imana liman la sabralah, maka tidak akan dihitung seseorang itu memiliki iman tanpa kesabaran. Dinukil dari kitab Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis Ibnu Abdul Bar di halaman 250. Solusi dalam menghadapi permasalahan, kami akan berikan kurang lebih kesimpulannya 5 poin dalam khutbah ini. Yang pertama adalah, kalau ujian sedang datang, maka terima dulu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kalau memang di situ ada dosa yang pernah dilakukan, maka yakinlah akan menjadi penyebab pembersihan dosa. Kalau tidak ada, maka yakinlah akan menjadi penyebab peninggian derajatnya. Dinukil dalam sebuah hadis Nabi SAW dengan sanad hasan sahih, diriwayatkan Tirmidzi, beliau bersabda, ma yazalul balau bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Terus saja ujian-ujian akan datang dari Allah kepada sosok mukmin laki-laki dan mukminah perempuan di diri mereka atau di dirinya, di keturunannya atau anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah sementara tidak tersisa lagi dosanya.